Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Yang kami hormati Pak Kadif Imigrasi yang ikut hadir pada sore hari ini, Kepala Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Mataram. Alhamdulillah kami ditemani juga Mas Abuza ya, dan Mas Sudana dari Direktorat Kriminal Khusus Polda NTB. Terima kasih mas-mas yang sudah ikut hadir, yang sedianya Bapak Direktur Kriminal Khusus Polda NTB juga hadir, tapi karena ada kegiatan beliau berhalangan. Kemudian yang kami hormati rekan-rekan media yang hadir pada kegiatan press release hari ini. Mungkin saya langsung aja. Hari ini Rabu 24 Januari 2024, kami Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB dan Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Mataram bersinergi dengan Direktorat Kriminal Khusus Polda NTB menetapkan satu orang warga negara Korea Selatan berinisial GMB, laki-laki, umur 59 tahun, sebagai tersangka tindak pidana keimigrasian. GMB menggunakan kitab palsu. Kitab ini kartu izin tinggal tetap untuk tinggal dan berada di wilayah Indonesia sejak tahun 2021 hingga 2023, sebelum akhirnya diamankan oleh petugas imigrasi pada 24 November 2023 di Riverside Residence, Kecamatan Mayura, Kota Mataram. Pada saat ditemui oleh petugas, GMB tidak dapat menunjukkan paspor dan izin tinggal miliknya dengan alasan paspornya berada di Bali, sedangkan kitab atau kartu izin tinggal tetapnya disimpan oleh temannya yang berada di Bogor, Jawa Barat. Setelah diamankan oleh petugas, GMB akhirnya dapat menunjukkan foto via handphone, maksudnya foto paspornya, dan paspornya yang telah habis masa berlakunya sejak tahun 2018 dan kitabnya yang masih berlaku hingga tahun 2026. Petugas kemudian curiga pada kitab yang ditunjukkan oleh GMB karena paspor yang dimiliki oleh GMB sudah habis masa berlakunya sejak tahun 2018, namun memiliki kitab yang berlaku hingga tahun 2026. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas, GMB mengaku bahwa ia telah berada di Indonesia sejak tahun 1991 dan sebelumnya ia menjadi investor dan memiliki beberapa perusahaan di Indonesia. Kemudian pada tahun 2017 ia pindah untuk tinggal di Kota Mataram, dan untuk kebutuhan hidup sehari-harinya GMB mendapatkan uang dari hasil investasi yang ia lakukan sebelumnya. Atas dasar hal tersebut, kami kemudian berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi dan Konsulat Korea Selatan di Bali, dan didapatkan informasi bahwa permit number dari kitab yang ditunjukkan oleh GMB adalah bukan miliknya, sehingga kitab tersebut dinyatakan palsu dan tidak sah. Demi mewujudkan penegakan hukum keimigrasian, maka kami berkoordinasi dan bersinergi dengan Direktorat Kriminal Khusus Polda NTB, khususnya Korwas PPNS, untuk menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan nomor -2 W21.IMI.IMI.4 garis datar GR 04.04 garis datar 15.003 tanggal 18 Desember 2023 terhadap GMB dengan dugaan penggunaan izin tinggal atau kitab palsu untuk tinggal dan berada di wilayah Indonesia. Sepanjang proses penyidikan yang dilakukan oleh petugas, kami mendapatkan pendampingan dari Subdit Penyidikan Ditjen Imigrasi
dan Korwas PPNS Polda NTB. Sehingga pada hari ini kami tetapkan saudara GMB sebagai tersangka dalam tindak pidana keimigrasian sesuai dengan pasal 121 huruf B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang keimigrasian. Adapun barang bukti yang didapat oleh petugas dan telah dilakukan penyitaan berdasarkan surat penetapan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Mataram nomor 17/Pen-Pit.B/Sita _2024 PN Mataram tanggal 9 Januari 2024 adalah 2 unit telepon genggam merek Samsung tipe S21 dan tipe S9 warna hitam dan 1 buah kartu izin tinggal tetap palsu milik GMB. Selain barang bukti yang telah disebutkan tadi, kami juga telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi sebelum melakukan penetapan tersangka terhadap GMB. Saksi-saksi yang kami periksa terdiri dari asisten rumah tangga GMB, sekretaris GMB, ketua RT di Riverside Resident, petugas keamanan Riverside Resident, pemilik rumah yang disewa oleh GMB di Riverside Resident, petugas yang melakukan pengaman terhadap GMB, petugas pada Ditintal Kim Dijen Migrasi untuk verifikasi keabsahan data izin tinggal GMB dan seorang ahli keimigrasian pada Direktorat Jenderal Imigrasi. Kami mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya untuk Bapak Kapolda NTB beserta jajaran di Krimsus Polda NTB. Pak Dirkrimsus memberikan atensi khusus juga dan sangat membantu kami, serta rekan-rekan di kantor imigrasi kelas 1 TPI Mataram atas kerja keras dan kerjasama yang baik sehingga hal ini sekaligus menjadi hadiah yang sangat berkesan khususnya bagi kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB dan umumnya bagi Direktorat Jenderal Imigrasi menjelang peringatan ke-74 Hari Bakti Imigrasi pada tanggal 26 Januari 2024 nanti. Semoga kedepannya komitmen untuk menindak tegas orang asing yang melanggar aturan dan perundang-undangan ini dapat selalu ditingkatkan demi mewujudkan salah satu fungsi keimigrasian yaitu penegakan hukum di Indonesia. Selesai. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup? Cukup ya? Ya.